Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo, apa kabar pemirsa Selambari TV? Senang banget ya saya Widi dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Sekolahku. Nah, di edisi kali ini Widi akan mengajak pemirsa Selambari TV di rumah untuk mengunjungi SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau yang pada saat ini sudah menerapkan sistem pembelajaran tatap muka terbatas. Lalu seperti apa keseruan kita di kunjungan kali ini? Ayo ikutin Widi. Ya, dan pemirsa, sekarang Widi sedang bersama dengan Bapak Pugu Purnomo, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Halo Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi juga. Alhamdulillah hari ini kita mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari pandemi COVID-19. Amin. Ya, dan pemirsa, hari ini, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Pugu membahas mengenai SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Nah Pak, kalau boleh tahu, Bapak ini menjabat sebagai kepala sekolah di sini sejak kapan Pak ya? Saya ditugaskan di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau, itu tepatnya kalau SK-nya tanggal 4 September 2020. Jadi ditugaskan sejak tanggal 7 September 2020. Ya, kurang lebihnya sudah 1 tahun di sini. Iya, sudah satu tahun Pak ya? Ya. Nah, kalau boleh diceritakan Pak, bagaimana Pak sebenarnya profil dan juga sejarah berdirinya SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau itu? Ya, profil sekolah kita SMK Negeri 3 Lubuk Linggau diawali dengan berdirinya sekolah teknik yang masih swasta saat itu, tepatnya pada tahun 1971. Dan alhamdulillah sekitar 8 tahun berikutnya SMK Teknik ini menjadi dinegrikan menjadi sekolah tinggi sekolah teknik menengah negeri 3 Lubuk Linggau sejak tahun 1979. Dan tepatnya di Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 dengan menempati lahan seluas kurang lebihnya 4 hektar. Wah, luas sekali Pak ya? Ya, program keahliannya ini ada 6, yaitu teknik kendaraan ringan, teknik dan bisnis sepeda motor, dan desain pemodelan dan informasi bangunan, teknik audio video, teknik komputer, dan maksudnya teknik komputer dan jaringan, dan yang terakhir rekayasa perangkat lunak. Itu yang jurusan-jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Nah, selanjutnya Pak, sejauh ini apa sih prestasi yang sudah diraih SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau? Ya, alhamdulillah prestasi yang sudah dicapai untuk dalam waktu dekat ini itu banyak. Di antaranya lembaga sertifikasi profesi P1 ini alhamdulillah sudah ada beberapa asesor yang sudah mendapatkan suatu sertifikat, yaitu ada sekitar 10 orang guru asesor, ya kan? Dan ini meliputi 4 bidang keahlian yang ada di Kota Lubuk, di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau ini. Berikutnya prestasi yang dicapai adalah bidang pramuka. SMK Negeri 3 Lubuk Linggau mendapatkan akreditasi A dengan terbaik nomor 1 di Kota Lubuk Linggau dan terbaik kedua di Sumatera Selatan. Wow. Prestasi yang berikutnya adalah Innovative Government Award pada tahun 2021, Mbak. Ya kan? SMK Negeri 3 Lubuk Linggau ini ikut menyumbangkan 2 inovasi, yaitu rak pohon baca dan aplikasi Electronic Learning di Balitbang Provinsi Sumatera Selatan yang sudah diajukan ke tingkat pusat ke Mendagri. Prestasi yang keempat adalah terbentuknya koperasi sekolah dengan anggotanya semua guru dan juga pegawai yang ada di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau.
Itu Mbak. Iya. Dan sekarang kan SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau ini sudah menerapkan sistem pembelajaran tatap muka terbatas, Pak ya. Betul. Nah, pastinya kan ini sangat berbeda dengan sistem pembelajaran sebelumnya sebelum masa pandemi. Iya. Nah, kalau untuk inovasinya Pak itu seperti apa? Nah, alhamdulillah inovasi yang sudah dilakukan di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau, seperti misalnya tentunya kita kan ada dasarnya Mbak. Iya. Dasar kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu ya tentu SK bersama 4 menteri dan juga surat edaran wali kota dan juga itu keputusan Ketua MKKS SMK SMA Kota Lubuk Linggau. Sehingga untuk mempersiapkan siswa kita pembelajaran tatap muka terbatas supaya selamat dari pandemi COVID-19 yang diawali dengan mulai tanggal 23 Agustus 2021, maka siswa yang masuk di sekolah ini dibagi menjadi 2, artinya 50% yang masuk dan 50% itu masih pembelajaran daring di rumah. Artinya kita ada 2 metode yang digunakan dalam pembelajaran ini. Dan jam tatap mukanya dibatasi. 1 jam itu 20 menit, 1 jam tatap muka. Dan PTM ini dilaksanakan mulai jam 8 sampai selesainya jam 11 siang dan wajib mematuhi prokes COVID-19. Ya kan? Nah, persiapan untuk PTM ini diantaranya pembentukan Satgas COVID yang sudah ada di SK-kan oleh kepala sekolah dan sosialisasi kepada seluruh siswa, ya kan, perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu disiapkan juga oleh Bapak dan Ibu guru sarana prasarana ya, dari sekolah, termasuk tempat cuci tangan, harus pakai masker. Tentunya ini harus dilengkapi yang terakhir dengan surat izin dari orang tua wali murid. Sehingga semuanya ini akan bisa dilaksanakan PTM ini dengan baik dan tidak ada halangan satu apapun, dan semua siswanya dan gurunya, pegawainya, warga SMK Negeri 3 Lubuk Linggau terhindar dari virus COVID-19. Nah Pak, ini kan pastinya di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau ini tersedia banyak sekali fasilitas, sarana dan prasarananya Pak ya. Nah, ada beberapa di antaranya adalah dengan hadirnya lab dan juga koperasi. Nah itu sebenarnya apa sih Pak keuntungan yang didapat oleh siswa dengan kehadirannya mereka itu? Alhamdulillah dengan adanya koperasi sekolah, diharapkan koperasi ini bisa membantu kebutuhan ATK siswa. Selama ini siswa ini kan keluar sekolah dengan alasan membeli pena, fotokopi, tetapi siswa ini kadang-kadang maklumlah anak teknik ini keluar. Nah, dengan adanya koperasi ini menyiapkan ATK yang dibutuhkan oleh sekolah, termasuk fotokopi dan sebagainya, makanan dan minuman ringan, ini adalah untuk mendisiplinkan siswa agar mereka berada di lokasi sekolah ini, artinya ketahanan sekolah menjadi hebat. Iya, benar. Dan siswa bisa mengikuti kegiatan itu dengan sebaik-baik mungkin. Nah, laboratorium yang ada di sekolah, laboratorium komputer dan AutoCAD untuk jurusan tertentu dan lab komputer, itu semuanya sekarang sedang direhab, diperbaiki supaya betul-betul nanti digunakan begitu nyaman oleh para peserta didik, sehingga nanti akan melahirkan siswa-siswa yang alumni sini yang betul-betul kompeten. Diharapkan macam itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir Pak, Bapak sebagai Kepala SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau, apa Pak harapan Bapak ke depannya? Ya, tentunya dengan fasilitas-fasilitas yang cukup, dengan kekompakan seluruh warga SMK Negeri 3 Lubuk Linggau dapat melahirkan para alumni yang kompeten dan siap untuk bersaing di dunia kerja dan di dunia nyata sana, dan insya Allah para alumni SMK Negeri 3 Lubuk Linggau menjadi pemenangnya. Amin.
Demikian, Mbak. Iya, terima kasih Pak Pugu ya terhadap Sama-sama. waktunya. Semoga apa harapan Bapak dapat segera terwujud dan para alumni dari sekolah ini dapat menjadi orang yang hebat nantinya Pak ya. Amin. Iya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa, setelah tadi perbincangan Widi bersama Bapak Pugu selaku Kepala SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Jangan kemana-mana karena setelah ini Widi akan masih mengajak pemirsa Selambar TV di rumah untuk mengunjungi SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Widi di program acara Sekolahku edisi kali ini. Nah, sekarang Widi sedang bersama dengan Ibu Suwarni, Magister Pendidikan. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Widi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Masih semangat tentunya? Tetap semangat. Tetap semangat. Nah pemirsa, Ibu Suwarni ini merupakan Kepala Perpustakaan sekaligus inovator dari Pohon Baca Iya, benar. di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Nah Bu, sebelum kita membahas mengenai adanya rak pohon baca nih Bu ya. Iya. Nah kita akan membahas dulu mengenai fasilitas apa saja Bu yang ada di perpustakaan di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau ini. Iya, iya. Fasilitas yang ada di perpustakaan salah satunya yaitu kita sudah menggunakan wifi yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar untuk guru dan siswa. Kemudian kita juga ada sedikit ruangan seperti multimedia lah yang bisa digunakan siswa dan guru, dia nanti bisa menonton, kemudian bisa juga guru itu menggunakan LCD ya. Oh iya. LCD ya untuk proses kegiatan belajar mengajarnya. Lalu fasilitas kita juga menggunakan duta literasi. Jadi duta literasi atau duta baca, di mana duta baca ini kita pilih siswa dan siswi memang yang berprestasi yang ada di sekolah ini. Jadi Mbak Widi, sebelum kita menetapkan duta literasi atau duta baca para siswa, kita seleksi terlebih dahulu. Oh, ada seleksinya? Iya, terlebih. Seperti apa Bu? Seleksinya itu pertama kita memberikan soal tentang perpustakaan. Nah kemudian dari nanti soalnya itu kita koreksi ya, yang mana yang nilainya tertinggi. Kemudian selanjutnya kita seleksi wawancara. Jadi kita ingin menanamkan kepada siswa bagaimana menumbuh kembangkan budaya literasi membaca. Jadi anak-anak ini diharapkan sebelum proses kegiatan belajar mengajar 5 menit atau 10 menit harus sudah ada budaya literasi membaca. Makanya kita menyiapkan seperti ini pondok baca, kemudian ada juga pojok baca setiap jurusan. Jadi di setiap jurusan itu kami dari pihak perpustakaan itu menyiapkan buku-buku yang khusus untuk jurusan. Seandainya di DPIB itu ada buku jurusan yang mengenai DPIB. Ya. Kalau di otomotif ada buku jurusan otomotif. Kalau di TAV, teknik audio video, ada juga buku yang teknik audio video. Jadi emang masing-masing ada Bu ya? Iya, kemudian Mbak Widi supaya para siswanya tidak bosan, itu kita menambahkan berbagai koleksi novel ya, bervariasi. Nah,
seandainya mereka itu sudah membaca novelnya, mungkin sudah bosan lah ya, kita kasih 100 eksemplar terlebih dahulu ke setiap jurusan. Kalau mereka sudah membacanya atau tidak bosan, apa sudah bosan, nanti kita ambil lagi, rolling lagi, ganti lagi. Ganti lagi. Terus ini Widi penasaran nih Bu ya, sebenarnya tugas dari Duta Literasi itu seperti apa sih Bu? Ya, tugas Duta Literasi itu yang pertama dia membantu kegiatan apa yang ada di perpustakaan. Nah, kemudian yang kedua mereka Duta Literasi ini dia mengajak teman-teman sebaya dia untuk menerapkan budaya literasi membaca. Jadi nanti Duta Literasi ini setiap jadwal jam istirahat gitu ya, jam istirahat mereka berkeliling membawa sepeda baca, di mana di sepeda itu ada buku koleksi yang terbaru, novel yang terbaru ke setiap kelas. Oke. Iya. Jadi anak-anak itu kan tidak kerumun di dalam perpustakaan, apalagi di masa pandemi ini. Maksimum kita isi siswa itu hanya 20 orang. 20 orang saja Mbak Widi. Kemudian kalau untuk di pondok baca ini, makanya kita ada rak pohon baca. Rak pohon baca ini tadi sempat kita singgung Bu ya, itu sebenarnya apa sih Bu? Rak pohon baca itu sendiri gitu, mungkin bisa dijelaskan. Rak pohon baca itu dia suatu wadah untuk menyimpan koleksi yang ter-up-to-date atau yang terbaru bagi siswa atau guru untuk membaca. Jadi rak pohon baca ini itu bisa ditempatkan di suasana terbuka. Ini nggak hanya di pondok baca saja ini Mbak Widi, atau bisa juga di taman. Ya, jadi untuk mengurangi berkerumunan tadi, jadi mereka bisa membacanya di area yang luas lah. Seperti itu. Ya. Jadi memang ada banyak sekali program yang diterapkan di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau ini dalam rangka untuk meningkatkan motivasi para siswa untuk terus membaca Bu ya. Jadi mereka tidak ya udahlah lagi pandemi juga ngapain ke perpus gitu rame-rame. Ternyata memang ada solusinya, yaitu adanya rak pohon baca ini. Nah, kalau boleh tahu Bu, koleksi buku yang ada di perpustakaan ini ada apa aja sih Bu? Oh, koleksi buku kita ini kalau buku paket ya sudah pasti ya. Iya pasti. Sudah pasti. Ditambah dengan buku pengayaan, kemudian ada novel itu setiap tahunnya selalu ada yang ter-up-to-date Mbak Widi. Jadi kelas 3 itu sebelum tamat mereka dengan sukarela menyumbangkan bukunya untuk menambah koleksi perpustakaan kita. Jadi sehingga koleksi perpustakaan kita setiap tahunnya selalu bertambah. Selain buku paket. Ya, karena buku novel atau fiksi itu selalu dibaca oleh siswa-siswi SMK 3. Mereka lebih tertarik membaca buku novel. Benar. Iya. Widi juga tertariknya ke fiksi. Di samping juga ada majalah-majalah tiap bulan ini Mbak Widi seperti Trubus, kemudian ada majalah Chip, otomotif, kemudian ada juga sih majalah umum yang Femina, Kartini itu. Jadi memang banyak bulan, ya? Oke, ini selanjutnya Bu, apa sih sejauh ini penghargaan yang sudah didapatkan oleh perpustakaan di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau? Karena dari apa yang sudah Ibu jabarkan tadi ini kayaknya ini pasti berprestasi ini kan. Ada banyak sekali inovasi, soalnya itu seperti apa Bu? Apa aja penghargaannya? Yang pada tahun 2007 ya kita, yang lalu-lalu nggak apa-apa ya Mbak Widi ya. Kita mendapatkan penghargaan juara 1 umum tingkat Kota Lubuk Linggau. Ya, kemudian tahun 2018 juga kita memperoleh juara 3 lomba perpustakaan se-Sumsel. Tingkat SMA atau SMK. Kemudian yang terbaru ini tahun 2020 kita mendapatkan prestasi dengan 2 penghargaan sekaligus. Yang pertama kita mendapat juara ketiga lagi, juara ketiga tingkat provinsi lomba perpustakaan. Kemudian ada juga lomba video pendek tentang perpustakaan yang terbaru. Nah, ini yang lagi dalam perjalanan. Ini adalah yang kita mengikuti yang inovatif government award itu yang IGA tahun 2021. Doakan semoga lolos. Amin, semoga lolos ya. Iya, jadi terima kasih Ibu terhadap waktunya sudah berbincang-bincang bersama Widi. Kita membahas mengenai
pohon baca Bu ya, yang dalam rangka untuk meningkatkan motivasi para siswa untuk terus membaca di tengah pandemi seperti saat ini. Nah pemirsa, setelah tadi perbincangan Widi bersama Ibu Suwarni membahas mengenai rak pohon baca. Setelah ini kita akan berjumpa bersama dengan Bapak Edward Ujang. Kita akan membahas mengenai e-learning yang ada di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Dan pemirsa Selambari TV, sekarang Widi sedang bersama dengan Bapak Edward Ujang, Sarjana Pendidikan, sekaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah dan juga inovator dari e-learning di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Selamat pagi Pak Edward Ujang. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Dan pemirsa, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Edward Ujang membahas mengenai pembelajaran e-learning yang ada di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Nah Pak, di sekolah ini kan sekarang sudah menerapkan e-learning. Iya. Nah, penggunaan serta penerapannya sendiri itu seperti apa sih Pak? Learning ini kita gunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh Iya. yang alhamdulillah selama pandemi COVID-19 ini sangat bermanfaat sekali. Kita bisa terhubung dengan siswa dalam pembahasan materi maupun dalam bentuk ulangan-ulangan harian tengah semester dan semesteran. Dan kalau boleh tahu, kapan sih Pak lebih tepatnya itu diterapkan gitu? Apa waktu pada masa pandemi berlangsung itu langsung ditetapkan atau seperti apa? Sebelum pandemi juga kita sudah punya Oke. ini e-learning ini khusus untuk ujian berbasis komputer. Oh iya. Misalnya pengambilan nilai semesteran kelas tingkat 1 mulai sampai tingkat 3 kita menggunakan aplikasi ini. Dan untuk sistemnya sendiri seperti apa Pak? Ini kan siswanya banyak sekali gitu kan. Itu apakah mereka berganti-gantian atau ada urutannya sendiri-sendiri itu seperti apa Pak? Alhamdulillah seluruh siswa yang sudah punya login ke learning bisa belajar secara bersamaan. Untuk Oke. semua siswa. Dimanapun Pak ya? Ya, dimanapun mereka berada, asal mereka bisa terkoneksi ke internet, mereka bisa menggunakan aplikasi ini. Oke. Lalu selanjutnya dalam pembelajaran, setiap pembelajaran itu kan pasti ada hambatan ya Pak. Ya. Nah, kalau untuk e-learning sendiri di sekolah ini apa Pak hambatannya Pak? Hambatannya itu di koneksi. Internet? Ya, Iya. internetnya. Jadi siswa kalau nggak bisa koneksi ke internet, mereka tidak bisa mengakses learning ini. Ya, itu saja hambatannya itu. Terus ada solusinya nggak Pak kalau misalnya ada siswa yang terkendala mengenai internet tadi itu seperti apa? Solusinya luring. Jadi Oke. mereka datang ke sekolah untuk pengambilan materi. Atau mereka ke sekolah untuk minta soal-soal yang mau dikerjakan. Itu aja. Oke, jadi tetap ada solusinya Pak ya, Ya, meskipun ada pembelajarannya solusinya. mungkin ada kendalanya gitu. Iya, Tapi benar. memang untuk internet sendiri memang kendalanya selalu ada Pak ya. Iya, kalau koneksi internet ini macam-macam kendala. Apalagi semenjak pandemi, Benar. penggunaan koneksi ini sangat banyak digunakan di mana saja, mulai dari tingkat SD bahkan kalau Benar. pembelajaran jarak jauh ini sampai ke perguruan tinggi bahkan. Jadi untuk layanan internet masih sangat Minim, kurang. Ya. ya. Nah, selanjutnya Pak, apa sih Pak keunggulan dari sistem e-learning di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau ini dibandingkan dari tempat lain, seperti itu? Kalau learning ini keunggulannya di samping guru bisa mengirim materi untuk ke semua siswa, guru juga bisa berkomunikasi karena di learning ini kita lengkapi juga dengan fasilitas chatting, Ya. dan guru juga bisa memberikan soal-soal ulangan harian maupun ulangan tengah semester
dan hasilnya otomatis. Jadi begitu siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk soal-soal, guru-guru tidak perlu lagi untuk mengkoreksi satu persatu, hasilnya secara otomatis akan didapat. Jadi yang pertama bisa mengurangi pekerjaan guru, Iya. yang kedua itu mengurangi penggunaan kertas. Oh iya benar. Itu pengguna apa? Yang pastinya lebih efisien Pak. Iya, jauh lebih efisien daripada materi itu kita kopikan ke siswa melalui kertas. Nah, dan kalaupun nantinya masa pandemi ini berakhir Pak ya, COVID-19 semoga saja bisa mereda, hilang, apakah sistem pembelajaran e-learning ini akan tetap diterapkan atau berhenti Pak? Kalau pembelajarannya mungkin kita stop karena siswa sudah berguyur datang ke sekolah, tapi untuk ujian maupun ulangan semester masih tetap kita berbasis komputer. Oh iya, karena itu juga merupakan kemajuan dari teknologi edukasi sendiri. Benar. Iya Pak Ujang, terima kasih Pak ya terhadap waktunya sudah berbincang-bincang Iya, bersama sama-sama. saya mengenai sistem pembelajaran e-learning di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Nah pemirsa, setelah tadi perbincangan Widi bersama Bapak Edward Ujang membahas mengenai penerapan e-learning di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Ya pemirsa, sekarang Widi sedang bersama dengan Kak Denny Wijaya, Sarjana Pendidikan. Kak Denny apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Kak ya. Ini Kak Denny di sini sebagai pembina Pramuka Putra. Putra. Ya, di tim Pramuka di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Nah ini Widi mau nanya nih Kak, sejauh ini kan ini kita dalam masa pandemi COVID-19 gitu kan. Nah itu penerapannya itu seperti apa Kak? Selama ini kita menjalankan kegiatan itu, jadwal dari kegiatan itu sebenarnya kalau sebelum pandemi itu Selasa sama Jumat 2 kali. Jadi di hitungan total dalam 1 bulan itu 4 kali latihan. Iya. Berhubung karena terjadinya pandemi, itu kegiatan kita diganti sama virtual, daring. Heeh. Jadi digunakan daring. Jadi siswa itu membuatkan ide semacam yel dan sebagainya apa yang dilatihkan di Pramuka, Benar. tapi melalui virtual. Oke. Nah untuk kegiatannya sendiri jadwalnya seperti apa Kak? Gimana? Dalam waktu 1 minggu itu pertemuan kalian lewat virtual itu ada berapa hari gitu? Kapan Sesuai aja? dengan jadwal yang ditentukan. Oh, sama yang kayak sebelum pandemi. Sebelumnya, ya. Cuman perbedaannya hanya menggunakan virtual. Virtual. Sebelumnya kan latihan di lapangan. Gitu. Nah, kalau misalnya itu kan tadi virtual Kak ya, ada gel dan segala macam, itu ada nggak hari di mana kalian bertemu langsung bersama-sama terus, ayo kita bahas gel yang kemarin dong yang kita bahas di virtual itu ada nggak? Sebelum masa pandemi berjalan kemarin itu agak sedikit menghambat, tidak sepertinya ya. Tidak ya? Cuman ada seiring waktu ketika belum ada PPKM muncul, siswa datang ke sini untuk perkenalan sama yang peserta yang baru. Oh ya. Peserta baru yang seperti didik baru yang kelas 1. Nah, kelas 2 itu kan biasanya perkenalan. Namanya itu kalau tamu calon penegak. Penegak pelantikan ke Bantara itu kan harus dilantik ya. Iya. Jadi dilantik itu berdasarkan dengan voksi masing-masing. Nah, jadi kemarin alhamdulillah sudah terjalan laksanakan dengan baik. Pelantikannya itu sudah dijalankan di belakang sini, di tempat sangga kita. Itu sudah berjalan dengan maksimal, alhamdulillah. Tapi pas yang untuk prestasi yang prestasi ding maksudnya untuk yang didik baru yang sekarang ini itu belum. Masih kita kumpulkan di dalam grup. Karena tinggal menunggukan jadwalnya nanti. Iya.
terus yang terakhir nih Kak, sejauh ini apa sih prestasi yang didapatkan gitu dari tim pramuka? Mungkin kan ada banyak prestasi Kak ya, cuma Ya, betul. sejauh ini yang paling luar biasa itu apa? Kalau untuk prestasi banyak sekali ya. Iya. Alhamdulillah kita dari 2018 mulai prestasinya itu bangkit. Pertama juara umum dari Rejang Lebong itu sudah kita raih. Iya. Itu cuman yang paling wow-nya sekali itu sangat membanggakan itu Piala Gubernur Oh yang iya. ngadain Man satu kalau nggak salah ya. Di Man itu ngadain Piala Gubernur. Alhamdulillah kita dapat juara umum. Prestasi itu terus berjalan sampai seiringnya waktu. Terus yang ada lagi nih Kak, alhamdulillah kita juga dapat tergiat dan terbaik akreditasi A. Oke. Kemarin kita diusulkan untuk menjadi untuk apa? Akreditasinya harus dinilai baik administrasinya maupun program-programnya. Oke. Untuk kegiatan itu sesuai dengan program kan pastinya kan. Nah, namun kemarin ketika di tanggal 14 Agustus HUT Pramuka itu kita diumumkan, alhamdulillah kita mendapatkan terbaik. Wah. Dan alhamdulillah juga kita di Lubuk Linggau terbaik nomor 1 dan Sumatera Selatan terbaik nomor 2. Wah, luar biasa. Jadi memang banyak sekali kayak prestasinya. Ya alhamdulillah banyak sekali, cuman kalau mau perhitungkan itu ada datanya nanti kalau memang pengen tahu. Karena kan kalau mau disebutin persatu banyak sih. Iya, nggak bisa disebutin kayaknya. Iya betul. Iya, Kak Denny terima kasih banyak Iya, terhadap siap. waktunya sudah menjelaskan mengenai pencapaian apa saja sudah diraih oleh tim pramuka di SMK Iya. Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Nah, pemirsa, setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua LSP P1 di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Ya pemirsa, sekarang Widi sedang bersama dengan Ibu Celia, Sarjana Teknik. Halo Ibu Celia, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Mbak Wi. Sehat Bu ya. Masih semangat Ibu? Semangat, tetap semangat. Tetap semangat, harus selalu semangat Bu ya? Iya. Nah, Ibu Celia ini merupakan Ketua LSP P1 di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Nah, ini mungkin ada pemirsa Selambara TV di rumah nih, ada yang belum tahu Bu. Sebenarnya LSP P1 itu apa sih Bu? LSP P1 itu adalah lembaga, sebenarnya kependekan dari lembaga sertifikasi profesi kalau LSP ini. Itu adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi. Iya. Lembaga ini harus mendapat persetujuan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Wah. Iya. Dan untuk penerapannya sendiri apakah hanya ada di SMK saja Bu? Kalau untuk LSPP 1 ya biasanya di sekolah-sekolah Mbak Wi. Ya, kalau di LSPP 2 itu biasanya lembaga itu ada di setingkat sama universitas. LSPP 2 misalnya di P4TK gitu. Kalau dia P3 itu untuk industri. Nah, kalau untuk pelaksanaannya sendiri di sekolah ini, di SMK Negeri 3 ini tuh seperti apa Bu? Apa sih perbedaannya dibandingkan di sekolah-sekolah lain mungkin Bu? Kalau LSPP 1 di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau ini ya, berhubung kita masih masih dalam tahap lisensi dari proses fitness itu ya. Jadi kita dalam proses persiapan untuk mengadakan sertifikasi kompetensi pada siswanya. Jadi kita harus ya dari dukungan bimbingan juga ya kan, persiapan semua tuknya gitu kan, iya. Kalau dari pelaksanaan kegiatan sertifikasinya itu sama untuk semua SMK. Sama Bu ya? Iya. Dan kalau untuk di SMK ini sendiri, di SMK Negeri 3 khususnya Bu ya, ini diterapkannya sejak kapan Bu? Sejak mulai sekarang, karena kita lisensi untuk full assessment-nya 19 April 2021. Oh, jadi baru Bu ya? Baru. Nah, Iya. nah ini kalau secara spesifik, sebenarnya apa sih Bu sebenarnya kegunaan dari LSP itu sendiri? Ini LSP ini kita ini kepanjangan tangan dari BNSP sebenarnya untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi untuk peserta didik gitu kan. Kalau dia mau terjun ke dunia kerja, industri, mereka harus punya sertifikat kompetensi gitu. Oke. Jadi memang nanti saat mereka lulus sekolah, itu mereka dapat sertifikat itu juga? Iya, kalau mereka kompeten. Oh, Kalau nggak kompeten berarti itu sertifikatnya nggak keluar. Oh iya. Jadi Iya. apakah siswanya itu
secara keseluruhan dites. Seperti itu Bu ya? Atau seperti apa? Iya, keseluruhan sebenarnya maunya kita keseluruhan gitu ya. Kalau memang dananya memadai gitu, semua siswa itu harus mengikuti untuk sertifikasi dari LSP ini. Cuma kalau memang kalau dia terbatas gitu ya, mungkin untuk prioritasnya untuk siswa yang rankingan dulu, rankingannya ya. Oh, jadi memang ada step-stepnya Bu ya, Iya. tidak semuanya. Tidak semuanya. Dijaring Bu ya. seperti Dijaring itu. juga Iya. ada. Iya Bu, terima Iya. kasih Bu ya terhadap Iya. waktunya. Ini sudah menjelaskan mengenai LSPP 1. Jujur ini baru pertama kali juga Widi tahu, ternyata di Iya, SMK Negeri 3 ini ada juga gitu. Iya. Nah pemirsa, itulah tadi perbincangan Widi bersama dengan Ibu Celia, Sarjana Teknik, membahas mengenai LSPP 1 yang diterapkan di SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Jangan kemana-mana karena setelah ini Widi akan segera kembali. Ya, menurut pendapat saya, kalau dengan adanya tatap muka sekarang seperti ini, sekarang diadakan tatap muka itu lebih baik. Karena kenapa? Anak dengan selama ini tidak tatap muka sistem daring, itu anak-anak banyak bermain daripada belajarnya. Sementara untuk tatap muka sekarang dengan sistem dengan terbatas, itu jangan lupa juga menjaga kesehatan atau protokol kesehatan, terutama cuci tangan, pakai masker. Itu menurut pendapat saya lebih setuju dengan adanya tatap muka. Itu menurut pendapat saya sebagai wali murid, atau mungkin yang lain juga lebih mendukung juga wali-wali yang lain, karena apa ini tadi, anak lebih banyak belajar di sekolah, mereka lebih senang bertemu dengan teman dan gurunya, karena lebih efektif belajar di sekolah daripada belajar melalui sistem daring. Itu menurut kami sebagai wali murid. Perkenalkan, nama saya Wanda Putra Pratama. Saya siswa dari jurusan Desain Permodalan Informasi Bangunan atau disebut DPIB. Keunggulan SMK Negeri 3 yaitu SMK Negeri 3 Lubuk Linggau merupakan SMK menengah kejuruan pertama di Kota Lubuk Linggau yang memiliki jurusan Desain Informasi dan Model Bangunan. Dan juga SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau tercatat di kurang lebih 10 SMK di Kota Palembang yang memiliki jurusan Desain Informasi dan Bangunan. Keunggulan lainnya, SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau memiliki sarana dan prasarana yang sangat lengkap, mulai dari gedung praktek, alat praktek, dan lain-lainnya yang sangat lengkap. Itulah keunggulan dari SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau. Sekian, terima kasih. Dan pemirsa, setelah tadi kunjungan kita ke SMK Negeri 3 Kota Lubuk Linggau, ada banyak sekali fasilitas, sarana dan juga prasarana yang disediakan oleh sekolah ini. Dan ini juga merupakan akhir dari perjumpaan kita di edisi Sekolahku kali ini. Jangan lupa terus menyaksikan Sekolahku hanya di Selampari TV punya kita Gale. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.